Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Emil Audero clean sheet dengan 0 kebobolan. Oleh Romeni 1 cetak gol dan 20 pieces jam Rolex. Iya. Tapi laga versus Cina harus segera kita lupakan dan fokus ke game selanjutnya melawan Jepang di Osaka. Terakhir bertemu kita digilas 4 gol tanpa balas di GBK. Apakah besok kita bisa menang? Menurut gue sih bisa menang ya. Tenang-tenang, ini bukan asal ngomong karena kita punya satu pemain kunci yang bisa bikin perbedaan di laga versus Jepang besok. Bukan Oleh Romeni, bukan Joy Pelupesi, tapi itu adalah kakak Ricky Kambuaya. Kok bisa Ricky Kambuaya? Mari tonton penjelasannya di pinggir lapangan. Di laga terakhir Jepang, ia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 1-0. Tapi alasannya sih Jepang turunin skuad lapis kedua. Cuman kalau dilihat di atas kertas, starter Jepang itu semuanya bermain di Liga Eropa dan hanya 2 yang bermain di J-League. Bahkan Daichi Kamada dari Crystal Palace juga main. Sebenarnya emang lapis kedua sih, cuman emang timnya sekuat itu, jadi lapis keduanya aja kerasa lapis pertama. Nah, gimana untuk laga besok di Osaka? Menurut gue sih Jepang masih akan menurunkan lapis kedua atau ketiganya dan tidak menurunkan skuad utamanya. Karena dia dari matchday sebelumnya itu juga udah terkonfirmasi lolos Piala Dunia 2026. Timnas Jepang dan Indonesia sebenarnya bisa dikatakan itu mirroring karena formasinya sama-sama menggunakan 3-4-3. Dan sama pola memulai serangannya, Jepang dan Indonesia juga menggunakan 3 back-nya untuk melakukan build-up serangan ke depan. Itu tercermin dari laga versus Australia kemarin di mana 3 back sejajar dengan 2 gelandang di depannya sebagai opsi. Rapatnya formasi Jepang juga tercermin saat dia melakukan serangan. Kalau bahasa fans footballnya sih umpan pendek, kombinasi antar pemain sambil maju dikit-dikit, alias bermain di touch space, kombinasi antar pemain dengan umpan-umpan pendek dan melakukan progresi bola ke depan. Itu bisa lewat wingernya atau pemainnya, dribble dengan kecepatannya, atau melakukan passing-passing hingga bisa naik ke depan. Dan karena formasi 3-4-3 yang mirroring, apakah timnas Jepang dan Indonesia akan setara saat bertahan? Atau bahasa gampangnya, setiap pemain megang satu pemain itu buat dijaga, karena kan formasinya sama. Tapi sepertinya tidak seperti itu. Karena Indonesia memiliki pemain penting yang akan menjadi kunci di laga versus Jepang besok. Siapakah dia? Kakak Ricky Kambuaya. Jika Coach Patrick dan tim menurunkan formasi atau starter yang sama saat melawan Cina kemarin di laga versus Jepang besok, maka Ricky Kambuaya gue lihat sih bakal jadi pemain kunci yang paling penting di skuad timnas Indonesia menghadapi Jepang. Kambuaya yang sebenarnya berposisi sebagai gelandang, diplot menjadi left attacking midfielder atau nomor 10 di sebelah kiri di belakang Oleh Romeni, bersama dengan Egy Maulana Fikri di sebelah kanan. Jadi kalau bisa dilihat sih, timnas Indonesia asuhan Patrick ini bermain dengan 2 number 10 di belakang Oleh Romeni. Dan di laga versus China kemarin, kita bisa melihat kombinasi apik dari Oleh Romeni dan juga Egy Maulana Fikri di sisi kanan serangan Indonesia. Tapi kok cuma 2 orang itu ya? Padahal kan lini serang kita ada 3, yakni ada Kak Ricky Kambuaya di sebelah kiri. Di manakah posisi Ricky Kambuaya? Di sini nih, posisi Ricky Kambuaya yang sering menempatkan dirinya saat timnas sedang build up serangan. Memang kan dia aslinya sebagai gelandang, jadi insting dia untuk bangun serangan, bantu pertahanan itu juga sangat dibutuhkan saat timnas melakukan build up. Agak turun sedikit dari depan dan menjadi opsi saat build up saat Tom Hai atau Joy Pelupesi berduel dengan lini tengah China. Ditambah China kemarin memainkan formasi 4-4-2 diamond, di mana dia punya 3 gelandang bertahan dan 1 gelandang di belakang 2 striker. Itu berarti kalau China duel lini tengah dengan timnas Indonesia, itu kita akan kalah jumlah 3 melawan 2, di mana timnas kita hanya mempunyai Tom Hai dan juga Joy Pelupesi. Makanya, Ricky Kambuaya muncul dari atas untuk turun ke bawah dan membantu build up serangan, sehingga gelandang yang berduel di tengah itu 3 melawan 3. Sampai sini paham? Anjay! Itu juga yang membuat Ricky Kambuaya sangat halus memainkan peran tersebut, karena memang posisi aslinya kan gelandang. Jadi atribut dia untuk menyerang dan membantu bertahan dan membantu build up itu sama baiknya dengan Tom Hai dan juga Joy Pelupesi, sehingga dia bisa menjadi opsi saat build up serangan. Dan Egy dan Oleh dibiarkan menggantung di depan untuk memulai serangan. Tapi dengan turunnya kakak Ricky Kambuaya ke lini tengah, itu ada sisi negatifnya juga bagi Calvin Verdong. Kenapa? Kalau kata Bang Bes kemarin di episode Tiki Taka yang terbaru,
Di laga versus China, kita jarang melihat overlap dari Kelvin Verdong. Itu karena kakak Ricky mengisi half space di sebelah Tom Hai dan juga Joey Pelupesi di sisi kiri. Sementara Verdong juga ada di sisi yang sama dan bisa dikatakan sejajar dengan Kambuaya. Itu mengapa saat ada orang yang numpuk, bisa dibilang, Verdong lebih sering menjaga kedalaman di sebelah kiri dan juga mengirim crossing umpan jauh dari lini belakang. Berbeda ketika Beckham Putra masuk dan menggantikan posisi Ricky Kambuaya sebagai left attacking midfielder. Beckham Putra yang berposisi asli sebagai winger itu lebih sering drive atau penetrasi ke tengah sehingga membuka wide area di sebelah kiri untuk Kelvin Verdong maju. Bisa dilihat dari gambar berikut. Ini terbukti dari chance Kevin Dix yang berhasil digagalkan oleh kiper Cina. Saat Beckham Putra penetrasi ke tengah, Kelvin Verdong berhasil untuk maju overlap di sebelah kiri dan menciptakan situasi 4 lawan 4 sebelum Kevin Dix masuk. Saat Kevin Dix masuk dari sebelah kanan, tercipta situasi 5 versus 4, di mana 4 back Cina harus menghadapi 5 pemain timnas Indonesia, sehingga Kevin Dix bisa dibilang terbebas kosong. Namun, tendangannya masih terlalu lemah dan berhasil dimentahkan oleh kiper China. Di sepak bola memang tipikal tim yang lebih dominan itu lebih sering atau lebih ingin untuk memegang bola sebanyak-banyaknya. Contoh Manchester City asuhan Pep Guardiola di Liga Inggris beberapa tahun belakangan. Mereka sangat mendominasi di position karena tidak mau Manchester City mengalirkan bola terlalu nyaman. Makanya mereka pada bermain low block. Tapi highline dari Jepang itu bukan berarti tanpa celah. Terbukti dari gol tunggal satu-satunya dari timnas Australia kemarin. Berawal dari throw-in, pemain Australia mengarahkan ke gelandangnya dan melakukan umpan-umpan pendek 1 atau 2 kali. Mindset pemain Jepang yang ingin press tinggi dan mengambil bola secepat-cepatnya itu membuat lubang di belakang para pemain Jepang. Karena ada lubang yang diciptakan oleh pemain Jepang, maka pemain Middlesbrough, Riley McGree, berhasil menerima umpan dan melakukan half turn receive pas yang sangat bagus. McGree langsung mengirimkan umpan kepada Aziz Behik yang bisa dikonversikan menjadi gol satu-satunya. Itu bermula dari pemain Jepang yang terlalu nafsu untuk ambil bola. Tapi apakah timnas Australia doang yang berhasil melakukan kayak gitu? Sebenarnya timnas Indonesia juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi beda situasi dikit aja sih. Saat di GBK kemarin, ada bola muntah dari chance Jepang yang tidak jadi, lalu jatuh ke kaki Tom Hai. Tom Hai yang mempunyai akurasi umpan yang sangat baik, mengirimkan crossing kepada Ragnar Oratmangun yang digantung di depan. Bek Jepang tidak sempurna dalam menghalau bola sehingga tercipta situasi one-on-one antara Ragnar dan Zion Suzuki. Namun sayang, chance dari Ragnar ini masih bisa dimentahkan oleh Suzuki. Dan kalau kita mendapatkan play yang sama seperti di GBK kemarin, gue juga bisa lihat Ricky Kambuaya mendapatkan peran yang penting di play kali ini. Kok bisa lagi-lagi kakak Ricky Kambuaya? Udah tipikal timnas Indonesia, kalau mau kirim crossing itu pasti bermula dari Tom Hai. Kalau nggak Tom Hai, kadang juga Kelvin Verdong. Cuman utamanya itu di Tom Hai. Dan coba kita aplikasikan chance Ragnar one-on-one di GBK itu di Osaka besok. Skenario pertama, ada bola muntah. Hayem meng-crossing ke striker yang digantung di depan yakni Ole Romani. Ole Romani bersama dengan Egy Maulana Fikri akan melakukan kombinasi di sisi kanan Indonesia karena Ole dan Egy numpuk di kanan. Siapakah yang akan mengisi kotak penalti? Itu udah pasti Ricky Kambuaya. Kenapa? Karena pertama, ia mempunyai sprint yang cepat. Kalau memang play awalnya kita sedang bertahan, itu berarti kakak Ricky ada di sebelah Tom Hai dan juga Joey Pelupesi. Tom Hai yang kirim umpan, dan Ricky Kambuaya bisa sprint ke depan. Kenapa? Karena Ricky Kambuaya juga posisinya sebagai forward sebenarnya di sebelah kiri. Itu mengapa dia yang akan lebih dekat untuk ke kotak penalti. Dan kalau bolanya dari Ole dan Egy ada di sebelah kanan, maka Ricky Kambuaya adalah orang pertama yang akan tiba di kotak penalti dan mengambil umpan atau menerima umpan dari antara Ole atau Egy. Atau skenario kedua, Tom Hai dapat bola dan ingin crossing ke Ole dan juga Egy. Cuman Ole dan Egy dijaga pemain dan lane untuk Tom Hai mengirimkan crossing itu tertutup oleh pemain Jepang. Apa yang bisa dilakukan oleh Tom Hai? Lagi-lagi passing ke Ricky Kambuaya. Kenapa? Seperti yang tadi skenario sebelumnya, Ricky Kambuaya ada di posisi terdekat antara Tom Hai dan juga Joey Pelupesi. Tom Hai yang mendapat bola bisa mengoper bola ke Ricky Kambuaya dan ia bisa menggiring bola dengan cepat ke depan untuk melakukan progresi. Kita bisa lihat dari kemarin di laga versus China, ada akselerasi dia dari sebelah kiri yang harus dilanggar oleh pemain China hingga dia mendapatkan kartu kuning. Di senggol pertama nggak jatuh, di peluk tubuhnya baru jatuh. Itu akselerasi yang sangat cepat dan kuat dari Ricky Kambuaya. Maka dari itu kalau ada
chances counter attack seperti itu, Ricky Kambuaya bisa memegang peranan yang sangat penting, baik dari skenario pertama atau skenario kedua. Atribut dan juga positioning Ricky Kambuaya sebagai midfielder itu yang akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia besok saat melawan Jepang di Osaka. Tapi emang gampang sih kalau diomongin, di atas kertas itu yang akan terjadi di lapangan di laga versus Jepang besok. Tapi mungkin akan ada satu atau dua hal yang berbeda dari permainan Indonesia yang biasa ataupun Jepang yang biasa juga. Tapi kuncinya sebenarnya cuma satu. Timnas Indonesia nggak boleh buang-buang peluang. Seperti di GBK, one-on-one Ragnar yang bisa ditepis oleh Zion Suzuki, dan tendangan arahan di menit 70-an yang masih lemah hingga bisa dimentahkan oleh Zion Suzuki juga. Atau kemarin saat melawan China di GBK, Kevin Dix tendangannya masih terlalu lemah, Ole Romani juga beberapa kali dapat terupas, masih suka bingung saat mendapatkan bola, atau tendangannya juga masih terlalu kencang, dan juga ada beberapa kali yang terlalu lemah. Lawan Jepang itu semua nggak boleh terjadi. Satu atau bahkan setengah peluang itu harus dikonversi menjadi gol. Karena kayaknya kita nggak akan sering-sering banget dapat peluang lawan Jepang. Dan juga kita nggak boleh blunder seperti di GBK. Di gol ketiga saat Martin Paes dan Jai Idzes blunder. Atau saat gol keempat di mana Sugawara berdiri terlalu bebas, tidak ada yang menjaga sehingga ia bisa mencetak gol ke gawang Martin Paes saat itu. Don't change the winning team, itulah term yang sering digaungkan di sepak bola. Dan kalau Coach Patrick dan tim masih menggunakan formasi atau susunan pemain yang sama, ya itu tadi, gue ngelihat Ricky Kambuaya tuh punya peranan penting untuk. Jadi mari kita support selalu timnas Indonesia kita yang sudah melangkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk match besok, kapan lagi sih kita bisa uji coba resmi sama timnas Jepang? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nalat Sports TV dan saksikan terus Pinggir Lapangan. Untuk laga besok, semoga timnas dapat hasil yang terbaik dan bisa menang. Mari kita saksikan dari Pinggir Lapangan.